Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan ataupun membawakan sebuah materi yaitu keamanan cyber. Jadi di keamanan cyber ini saya akan menjelaskan apa itu keamanan cyber, terus serangan-serangan yang terjadi di cyber security, terus dampaknya seperti apa. Oke, lanjut saja. Pertama yaitu pendahuluan. Keamanan cyber merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang diarahkan untuk melindungi dari ancaman, gangguan, serangan jaringan komputer, baik itu perangkat keras dan perangkat lunak, terkait informasi di dalamnya dan elemen-elemen ruang cyber lainnya. Jadi keamanan cyber ini dapat digunakan sebagai sarana melindungi terhadap pengawasan yang tidak diinginkan, seperti kegiatan intelijen. Dengan demikian, keamanan cyber adalah semua mekanisme perlindungan yang digunakan untuk meminimalisir gangguan pada ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan dari sebuah informasi. Jadi keamanan cyber ini tujuan utamanya itu mengamankan sebuah data, intinya seperti itu. Selanjutnya ada peran negara. Jadi peran negara di cyber security ini apa sih? Jadi peran negara utamanya adalah untuk menghasilkan regulasi perlindungan data cyber dan keamanan cyber. Terus ada jaminan perlindungan data pribadi yang merupakan hak warga negara yang membutuhkan kapasitas dan kapabilitas warga negara. Terus pendekatan berbasis state center seringkali digunakan dalam pembangunan keamanan cyber. Akan tetapi, tanpa pendekatan bersifat people center, akan sulit untuk mewujudkan perlindungan dan proteksi bagi warga negara terkait data pribadinya yang sangat bernilai. Seperti itu. Selanjutnya ada serangan-serangan, jadi saya akan memberikan contoh-contoh serangan-serangan di keamanan cyber ini. Yang pertama yaitu hacking team. Jadi hacking team ini adalah perusahaan teknologi keamanan Italia. Jadi mereka ini menjual perangkat peretasan berupa hardware maupun software atau perangkat lunaknya yang bertujuan untuk memata-matai seperti itu. Mereka dikenal karena menjual alat-alat ini kepada negara-negara yang memiliki catatan buruk dalam hal hak asasi manusia dan pengawasan yang tidak sah. Hacking team ini telah menyediakan alat-alat untuk mengakses dan memantau komputer dan ponsel target yang ingin dimata-matai. Jadi penggunaan alat ini telah menimbulkan kontroversi dan kritik atas perannya dalam membantu negara-negara melanggar privasi dan kebebasan berbicara. Jadi hacking team ini sepertinya diduga disupport oleh negaranya sendiri, yaitu Italia. Jadi kalau menurut saya sih motivasi dari hacking team ini ya tentunya untuk mencari cuan atau duit ya, karena kan mereka sebuah perusahaan, tentunya mengarahnya pasti ke situ. Next, ada Equation Group. Equation Group adalah kelompok peretas yang diduga terkait dengan Badan Keamanan Nasional AS atau NSA, National Security Amerika. Mereka terlibat dalam serangan cyber espionage yang sangat canggih dan rumit. Kelompok ini menggunakan alat dan teknik yang tidak biasa, termasuk penggunaan zero-day exploits. Equation Group ini telah menargetkan banyak negara dan organisasi untuk mengumpulkan data rahasia. Mereka terkenal karena penggunaan alat-alat peretasan yang sangat canggih tentunya, dan kemampuan mereka untuk tetap tidak terdeteksi selama beberapa tahun. Jadi ini mungkin hanya dugaan saja. Jadi Badan Keamanan Nasional Amerika mungkin terlibat dalam Equation Group ini. Mungkin mereka disupport oleh Amerika Serikat itu sendiri. Jadi mungkin motivasinya mereka itu untuk mencari data-data dari negara lain, data-data rahasia, mungkin data-data militer atau apapun itu yang menguntungkan untuk negara mereka itu. Selanjutnya ada NotPetya. NotPetya adalah serangan ransomware yang menyasar organisasi di seluruh dunia pada tahun 2017. Awalnya dikira sebagai Petya ransomware. Ternyata NotPetya memiliki tujuan yang berbeda. Serangan ini menyebar melalui eksploitasi Eternal Blue yang juga digunakan oleh serangan WannaCry dan mengeksploitasi
kerentanan dalam perangkat lunak Windows yang tidak diperbarui. Nah, jadi NotPetya ini menyerangnya mengandalkan kelemahan dari perangkat software Windows yang belum diupdate seperti itu. Jadi serangan ini awalnya menargetkan Ukraina dan merusak banyak infrastruktur penting di sana, termasuk bank, energi, dan transportasi. Tetapi NotPetya dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi banyak organisasi. Ya, NotPetya ini sepertinya banyak diduga di disupport oleh negara Rusia. Ya, tentunya ya untuk itulah yang sudah saya sebutkan tadi, untuk mengeksploitasi seperti itu. Selanjutnya ada APT28, Advanced Persistent Threat 28, adalah kelompok peretas yang diduga berhubungan dengan pemerintah Rusia. Mereka juga dikenal dengan Fancy Bear atau Soviet. Kelompok ini terlibat dalam serangan cyber yang canggih dan cermat untuk melakukan cyber espionage. Jadi espionage itu kayak tindakan spionisasi, atau dalam artian memata-matai lah seperti itu. Jadi APT28 telah menargetkan banyak negara barat, terutama organisasi militer dan pemerintahan, serta partai politik dan media. Mereka menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mencuri data rahasia, termasuk kampanye phishing, malware yang disusupkan melalui email, dan eksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak. Jadi udah jelas ya motivasi dan siapa yang menyupport kelompok ini. Ya, yang menyupport kelompok ini Rusia, dan motivasinya untuk ya mencuri data-data rahasia lah. Itu. Nah, terus ada implikasi politik. Jadi implikasi politik yang terjadi di serangan-serangan sebelumnya dapat berdampak lah di dunia politik. Yang pertama yaitu hubungan internasional. Serangan cyber yang diduga dilakukan oleh negara-negara atau kelompok yang didukung negara dapat memiliki dampak serius pada hubungan internasional. Serangan seperti ini dapat memicu ketegangan antar negara-negara, menimbulkan tuduhan, dan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan antar negara seperti itu. Yang kedua ada respon pemerintah. Serangan cyber yang ditujukan pada infrastruktur penting atau badan pemerintahan bisa menyebabkan respon langsung dari pemerintah itu sendiri. Jadi negara-negara ini mungkin mengecam serangan tersebut, menuntut tanggung jawab dari pihak yang diduga terlibat, atau bahkan mengambil langkah-langkah retaliatif dalam bentuk sanksi ataupun tindakan militer. Ya, cukup mengerikan lah dampak di dunia politik ini dari serang-serangan keamanan cyber tadi. Yang tiga itu diplomasi dan diplomasi cyber. Serangan cyber memperumit tentunya di diplomasi internasional, karena tantangan dalam mengidentifikasi dan mengatasi pelaku di balik serangan tersebut. Negara-negara dapat memanfaatkan diplomasi untuk mencoba menyelesaikan masalah keamanan cyber dan mencari cara-cara untuk membatasi serangan dan bekerja dalam memerangi ancaman cyber. Yang keempat ada kontrol dan regulasi. Serangan cyber yang canggih dan merusak seringkali memunculkan pertanyaan tentang perlunya kontrol dan regulasi yang lebih ketat dalam ruang cyber. Jadi negara-negara ini dapat mencari cara untuk meningkatkan keamanan cyber melalui pengaturan dan kebijakan baru yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebebasan dan privasi dalam lingkungan cyber. Yang kelima yaitu ada pengaruh dalam politik domestik. Jadi serangan cyber yang berhasil dapat mempengaruhi politik domestik suatu negara. Jadi serangan yang menyebar di lembaga pemerintah atau kelompok politik tertentu tentunya dapat mempengaruhi opini pada publik, menciptakan ketidakstabilan politik, atau digunakan sebagai alat propaganda oleh aktor-aktor tertentu seperti itu. Yang keenam ada kerjasama internasional. Ancaman cyber tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi penting dalam mengatasi masalah keamanan cyber. Negara-negara harus bersedia untuk berbagi informasi intelijen tentunya. Ya, berbagi sedikit aja. Kalau terlalu banyak kan bahaya juga. Terus ada berkoordinasi dalam melawan serangan dan mencari cara-cara untuk memitigasi ancaman secara bersama-sama tentunya. Jadi ini kayak berkolaborasi lah dengan negara lain untuk bagaimana caranya untuk
mengatasi serangan cyber seperti itu. Selanjutnya ada implikasi di ekonomi. Jadi pertama yaitu tentunya kerugian ekonomi ya. Jadi serangan cyber yang sukses dapat menyebabkan kerugian ekonomi tentunya sangat signifikan pada baik itu dari individu, bisnis maupun negara. Kerusakan pada infrastruktur kritis seperti sistem energi, transportasi atau perbankan dapat mengganggu aktivitas seperti kayak Bank BSI kemarin kan kena ransomware katanya. Itu jadi warga-warga yang memakai BSI itu jadi tidak bisa digunakan, mereka tidak bisa ngambil duit seperti itu. Jadi terganggulah. Jika perusahaan besar atau lembaga keuangan menjadi sasaran serangan, dampaknya bisa berdampak pada pasar keuangan dan investasi. Dampaknya besar juga ya. Yang kedua itu ada biaya pemulihan. Nah, setelah serangan cyber terjadi, ada biaya signifikan yang harus dikeluarkan untuk pemulihan sistem yang terpengaruh. Biaya ini termasuk biaya teknis untuk memperbaiki dan mengembalikan infrastruktur yang rusak. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan untuk recovery dari serangan cyber tadi mungkin banyak ya. Jadi biaya kehilangan produktivitas selama pemulihan dan biaya keamanan tambahan untuk menghindari serangan serupa di masa depan seperti itu. Selanjutnya ada gangguan bisnis. Serangan cyber yang berhasil bisa menyebabkan gangguan operasional pada perusahaan ataupun suatu organisasi di suatu negara tersebut. Situs web jadi tidak bisa diakses, layanan pelanggan yang terganggu, atau ketidakmampuan untuk melakukan transaksi bisnis dapat merugikan tentunya reputasi ya perusahaan dan kepercayaan antar pelanggan seperti itu. Terus gangguan bisnis ini dapat menyebabkan hilangnya pendapatan dan peluang bisnis lainnya seperti itu. Lanjutnya ada hilangnya data dan informasi. Nah, ini salah satu fatal ya. Serangan cyber yang menyasar data sensitif atau informasi rahasia tentunya dapat menyebabkan kehilangan data penting atau informasi strategis yang terkait dengan ekonomi tentunya. Hilangnya data ini bisa menyebabkan kerugian finansial dan merugikan daya saing perusahaan. Nah, misalnya kalau saya nyerang satu perusahaan itu kalau saya bisa dapat semua data perusahaan itu, jadi daya saing perusahaan itu bisa hilang ya seperti itu. Selanjutnya ada biaya asuransi. Serangan cyber yang semakin sering dan rumit telah meningkatkan biaya asuransi keamanan cyber bagi perusahaan dan organisasi. Asuransi ini dibutuhkan untuk melindungi dari potensi kerugian akibat serangan cyber. Namun premi yang lebih tinggi dapat menambah beban biaya bagi perusahaan. Nah, jadi bisa membuat perusahaan asuransi rugi lah seperti itu. Selanjutnya ada pengaruh terhadap investasi. Jadi serangan cyber yang tentunya luas dan tentunya kuat ya, dan sangat merusak dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan mengurangi minat untuk berinvestasi dalam bisnis atau proyek yang rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor teknologi informasi. Nah, jadi itu saja yang mungkin saya bisa dapat sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.